Pemirsa, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyatakan ketua dan 4 anggota Komisi Pemilihan Umum melanggar kode etik terkait penyewaan private jet saat kampanye pemilu 2024. DKPP pun menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada kelima orang itu. Adapun kelima orang itu yakni Ketua KPU Muhammad Afifuddin serta anggota KPU masing-masing Idham Khalil, Yulianto Sudrajat, Parsadan Harahap, dan Agus Melas. Selain itu, DKPP juga menjatuhkan sanksi serupa kepada Sekretaris Jenderal KPU, Bernard Darmawan Sutrisno. Peringatan keras kepada Teradu 1, Muhammad Afifuddin selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum. Teradu 2, Idham Khalil. Teradu 3, Yulianto Sudrajat. Teradu 4, Parsadan Harahap. Teradu 5, Agus Melas, masing-masing selaku anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. Peringatan keras kepada Teradu 7, Bernard Darmawan Sutrisno selaku Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. Kericuhan mewarnai aksi tolak pemasangan patok lokasi pembangunan kelurahan di Bekasi, Jawa Barat. Kericuhan diduga akibat ada oknum yang ingin kuasai lahan warga. Kericuhan mewarnai unjuk rasa di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu siang. Masa menolak pemasangan patok pelang lokasi yang akan dijadikan kantor kelurahan oleh Pemkab Bekasi. Warga tak terima karena patok tersebut bersebelahan dengan masjid. Akibat kericuhan tersebut, 1 unit mobil bak seorang warga mengalami rusak terkena sasaran lemparan batu. Kericuhan bisa diredam setelah petugas kepolisian dan Satpol PP turun ke lokasi kejadian. Menurut Camat Tambun Selatan, diduga ada oknum salah satu warga yang ingin menguasai tanah Fasos Fasum tersebut yang diduga ingin dijadikan lahan bisnis. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Beralih ke Sumatera Selatan, pemirsa, ada 2 kejadian yang sangat meresahkan karena seorang sopir angkutan desa di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan tewas ditembak oleh pengemudi mobil. Ya, penembakan dipicu penyerobotan antrean saat pengisian BBM. Sementara di Kabupaten Ogan Ilir, seorang sopir truk dibunuh dan jasadnya dibakar. Keributan antar pengendara mobil dengan supir angkutan desa terjadi di SPBU Limau, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Perselisihan diduga dipicu karena saling berebut antrian saat mengisi bahan bakar. Perselisihan berlanjut di luar area SPBU usai keduanya selesai mengisi bahan bakar. 2 supir angkutan kemudian terlibat perkelahian dengan 3 pria penumpang mobil. Meskipun sempat dilerai warga, perkelahian kemudian berujung penembakan yang dilakukan pelaku penumpang mobil terhadap 2 supir angkot. Akibat kejadian ini, 1 korban meninggal dunia, sementara 1 orang lainnya tertembak di bagian perut dan kini menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kini polisi telah menangkap dan menetapkan 3 pelaku sebagai tersangka. Pelaku ditangkap di kediamannya masing-masing di Desa Regan Agung tanpa perlawanan. Para pelaku dijerat dengan pasal berlapis tentang pembunuhan dan pengeroyokan yang mengakibatkan kematian. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Polisi menangkap 3 pelaku pembunuhan supir truk yang jasadnya ditemukan di kebun tebu di Desa Seri Bandung, Ogan Ilir, Sumatera Selatan.
Polisi kini buru satu pelaku lain yang masih buron. Pembunuhan terjadi, keempat pelaku menumpang truk korban untuk pulang setelah gagal mendapatkan pekerjaan di Ogan Ilir. Para pelaku awalnya ingin memeras uang korban, namun niat itu berubah dengan membunuh korban dan menguasai truk korban. Namun rencana itu gagal setelah truk mogok mendadak di Desa Seri Bandung, Ogan Ilir. Panik, aksinya terbongkar, para pelaku membakar truk bersama jasad korban untuk menghilangkan jejak. Kejamnya, para pelaku juga membawa kabur uang korban yang hanya sebesar Rp214.000. Baik, yang jelas kami dari pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan terkait adanya peristiwa tersebut. Segala kemungkinan kita lakukan pemeriksaan. Kemarin saya terima laporan juga dari Kasat Serse bahwasannya kurang lebih sudah ada 7 orang saksi yang dimintai keterangan terkait kejadian itu. Untuk mengetahui penyebab pasti kejadian, polisi memeriksa kamera pengawas di lokasi kejadian. Sementara para pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, tim iNews melaporkan. Viral, siswi di SMP Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan menjadi korban perundungan oleh adik kelasnya sendiri. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka-luka dan trauma. Siswi SMP menjadi korban perundungan oleh adik kelasnya sendiri di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan. Korban mendapati kekerasan oleh salah satu siswi yang tak lain adik kelasnya sendiri. Mirisnya, aksi perundungan ini hanya menjadi tontonan siswi lainnya tanpa ada yang melerai. Namun setelah viral, orang tua korban tak kuasa melihat anaknya menjadi korban perundungan dan melaporkan peristiwa tersebut ke polisi. Perundungan dipicu korban salah mengirimkan stiker WhatsApp ke pelaku, lalu dihapus korban. Karena dihapus, pelaku marah. Akibat kejadian tersebut, korban enggan masuk sekolah dan lebih banyak mengurung diri. Ini sudah kita laporkan ke Polres Muratara, sudah Jumat kemarin, kita keluarga besar. Dan harapan kita segera pihak Polres Muratara untuk segera mengusut tuntas permasalahan ini hingga selesai. Sebelum viral, pihak sekolah sudah memanggil kedua orang tua, lalu dilakukan mediasi dan kedua belah pihak sepakat untuk berdamai. Dari Muratara, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Seorang siswi SMP di Karawang, Jawa Barat diperkosa 6 siswa. Aksi bejat para pelaku direkam dengan video. Beredar viral video pencabulan yang dialami seorang siswi SMP berusia 14 tahun di Karawang, Jawa Barat. Korban diperkosa 6 orang yang merupakan siswa dari sekolah lain. Aksi bejat itu dilakukan salah satu rumah pelaku dan direkam dengan video. Korban awalnya dijemput rekannya untuk jalan-jalan. Namun di tengah jalan korban bertemu para pelaku yang merupakan teman dari rekan korban. Korban kemudian dibawa ke rumah salah satu pelaku di Desa Kertajaya. Dan di sanalah aksi bejat para pelaku dilakukan. Untuk para pelaku ini tidak ada hubungan teman dengan anak korban, akan tetapi salah satu anak pelaku ini ada hubungan teman dengan si anak pelaku. Jadi saksi dan anak pelaku yang berteman, bukan dengan anak korban. Bukan. Kalau korban masih sekolah? Betul, masih duduk di bangku SMP. SMP, kelas berapa? Kelas 2 SMP. 4 pelaku sudah diamankan pihak Polres Karawang, sementara 2 pelaku lainnya masih diburu. Kasus ini sudah ditangani Unit Perlindungan Anak dan Perempuan Polres Karawang, dan korban mendapat penanganan psikologis untuk pemulihan trauma. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan.